Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada pembahasan biostatistik ya untuk metode sampel. Nah, pada pembahasan kali ini seperti biasanya, kalau ada pertanyaan langsung saja nanti diusulkan gitu ya. Atau untuk materi-materi yang sudah kita lalui, ada yang masih bingung langsung bisa juga dipertanyakan. Kita langsung saja ya. Pengertian sampel dan metode sampling. Kalau sampel itu semua anggota populasi yang dipilih. Jadi intinya sampel itu apa sih? Sampel itu bisa mewakili populasi. Nanti populasi kan besar. Jadi supaya bisa mewakili populasi tersebut maka diambillah sampel gitu. Nah, cara mengambilnya itu disebut sebagai sampling. Nanti sampling itu cara pengambilan populasi cara pengambilan sampel dari populasi gitu ya. Tujuan penggunaan metode sampling. Ini ada beberapa penggunaan metode sampling yang tujuannya adalah menghasilkan sampel yang representatif, mengurangi bias penelitian, menghemat waktu, biaya, tenaga, kemungkinan generalisasi hasil penelitian ke populasi. Jadi gini, kalau kita meneliti semua populasi yang ada, itu kan bisa memakan tenaga, waktu, biaya gitu. Untuk memperkecil hal tersebut, maka kita mengambil sampel yang pada intinya harus bisa mewakili populasi tersebut. Ada beberapa metode yang pengambilan sampel secara random. Ini kita bahas secara random aja dulu ya. Ada random sampling, ini pengambilan sampel secara acak gitu ya. Di metode yang paling dasar ini metode pengambilan sampel random sampling itu ya. Fungsinya apa sih random sampling itu? Ya, sehingga harapannya apa? Harapannya semua orang mempunyai kesempatan untuk dipilih sebesar 50% gitu ya. Metode ini termasuk dalam probability sampling ya, sehingga memungkinkan perhitungan kesalahan sampling atau sampling error. Metode sampelnya ada metode pengambilan sampel secara random, unrestricted random sampling, ada restricted random sampling. Nah, unrestricted random sampling ini ada teknik pengambilan sampel acak tanpa pembatasan atau pengelompokan tertentu, di mana setiap elemen populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel, gitu ya. Jenis utama unrestricted random sampling meliputi simple random sampling, ada systematic random sampling. Kalau simple itu yang paling dasar ya. Simple namanya juga simple gitu. Ini paling dasar ada paling dasar sendiri yaitu metode pengambilan sampel di mana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Ya, yang saya katakan tadi ya. Dan pemilihan dilakukan secara murni, acak. Tuh. Teknik ini dianggap sebagai metode sampling paling dasar atau ideal di dalam penelitian kuantitatif. Misalnya, mahasiswa sering menggunakan teknik ini. Syarat sindrom sampling dapat dilakukan apabila populasi bersifat homogen, artinya sama. Biasanya harus dites dulu ya, tes homogenitas ya, bisa menggunakan Kolmogorov. Peneliti memiliki sampling frame, daftar anggota populasi, jumlah populasi diketahui dengan jelas. Jadi kita sudah tahu jumlah populasinya berapa, di mana tempatnya, kita sudah tahu semuanya itu. Baru kita bisa menggunakan simple random sampling. Cara pelaksanaan simple random sampling, beberapa cara, ada undian, tabel angka random, komputer atau menggunakan aplikasi. Misalkan, jika terdapat 100 pasien rawat jalan dan dibutuhkan 30 sampel, maka peneliti dapat mengundi nomor pasien dari 1 sampai 100 secara acak hingga diperoleh 20 nomor. Tapi ingat, pasien rawat jalannya ini kita sudah ketahui dan orangnya ada di situ gitu loh ya. Kalau orangnya belum kita ketahui, belum ada di situ, kita nggak bisa menggunakan simple random sampling. Ya, kita bisa menggunakan
teknik-teknik yang lain, ya. Tuh. Kelebihan dan kekurangan simple random sampling, kelebihannya mudah dilakukan, mengurangi bias pemilihan, dan representatif jika populasi homogen. Kekurangannya membutuhkan daftar populasi lengkap, ya kan? Kita harus tahu. Kurang efisien untuk populasi besar, tidak menjamin keterwakilan sekelompok kecil. Kalau sistematik itu berarti harus diatur gitu ya, sistematik. Ini metode pengambilan sampel dengan cara memilih anggota sampel berdasarkan interval tertentu setelah menentukan titik awal secara acak. Tuh, nanti saya buatkan contohnya agar lebih paham. Kita langkah-langkahnya dulu ya. Kita sudah ketahui bahwa N besar itu adalah mewakili populasi, N kecil adalah sampel, kalau K itu adalah interval. Jadi kalau kita mencari interval, N besar per N kecil. Menentukan angka awal secara acak memilih sampel berdasarkan interval. Misal ini contoh ya, ini contoh populasi pasiennya 200 ya. Berarti N besar. Sampel yang diinginkan, kamu inginkan ambil 20 saja gitu. Berarti 200 per 20 sama dengan 10. Nah, kita ingat-ingat dulu 10. Nah, jika angka awal yang terpilih adalah 4, kita memilih angka awal dulu ya. Terserah angka awal itu bisa 1, bisa 2, 3, 4, dan seterusnya. Ini contohnya kalau 4 ya. Berarti dimulai dari 4, 4, 14, 24 kelipatan dari 10. Kelebihan dan kekurangan sistematik random sampling, kelebihannya lebih praktis dan cepat, cocok untuk populasi besar, mudah diterapkan di lapangan. Kekurangan berpotensi bias jika terdapat pola tertentu dalam populasi. Maksud pola tertentu ini adalah ketika pas responden tersebut sudah kita tetapkan, ya, sudah sesuai dengan kriteria kita, di tengah jalan ada yang meninggalkan penelitian. Gitu. Nah ini kan akhirnya polanya hilang. Si yang meninggalkan penelitian itu pas kelipatannya gitu loh. Nah itu maksudnya. Kurang cocok jika data tersusun periodik. Ini perbandingannya ya, simple random sampling dengan systematic random sampling. Kalau aspeknya teknik acak murni, kalau interval, kalau systematic interval. Aspeknya kemudahan, simple random sampling relatif mudah. Kalau sistematik ya lebih praktis karena bersistem ya, sistematik. Untuk aspek resiko bias, random sampai sangat kecil ya. Sedangkan sistematik ada jika pola populasi. Maksudnya populasi yang tadi polanya berubah gitu loh. Kebutuhan daftar populasi ya sama. Restrict random sampling, restrict random sampling adalah metode pengambilan sampel secara acak dengan pembatasan atau pengelompokan tertentu pada populasi sebelum dilakukan pemilihan sampel. Pembatasan ini bertujuan agar sampel yang diambil lebih representatif, terutama pada populasi yang heterogen. Berarti eh, kalau populasinya tadi kan secara random, random sampling, simple random sampling itu kan kita mewajibkan bahwa populasi itu adalah homogen, ya kan? Tetapi ketika kita mendapatkan populasinya itu heterogen, heterogen itu bermacam-macam gitu loh ya. Ya, tapi sekitar situ, kita sesuai dengan judulnya, tetapi ada beberapa perilaku tertentu yang tidak representatif, gitu ya. Sehingga kita bisa menggunakan restrict random sampling. Berbeda dengan unrestricted random sampling yang langsung mengambil sampel secara acak, restrict random sampling melakukan pengukuran struktur populasi terlebih dahulu, ya. Sehingga eh, diharapkan sampel yang didapatkan itu sudah sesuai dengan struktur-struktur yang ada karena heterogen tersebut gitu loh ya. Metode ini termasuk dalam probability sampling, jadi masih dalam probability sampling. Jenis-jenis restricted random sampling, restricted random sampling meliputi ada stratified random sampling, cluster random sampling, multi-stage random sampling atau kombinasi. Stratified random sampling ini
teknik pengambilan sampel dengan cara membagi populasi ke dalam strata atau lapisan berdasarkan karakteristik tertentu yang relevan, kemudian dilakukan pengambilan sampel secara acak dari setiap strata. Itu ya. Misalkan stratanya ada strata usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, kelas perawatan, tingkat keparahan pasien atau penyakit. Jenis stratified random sampling ada dua, proportionate stratified random sampling dan disproportionate stratified random sampling. Kalau proportionate namanya berproporsi, ya proporsinya berarti hampir sama ya. Jumlah sampel dari setiap strata sebanding dengan ukuran strata dalam populasi. Kalau disproportionate berarti tidak, kebalikannya ya. Jumlah sampel dari setiap strata tidak sebanding, biasanya digunakan jika ada strata kecil tetapi penting untuk diteliti. Dari sini ada pertanyaan, silakan. Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Langkah-langkah stratified random sampling menentukan populasi penelitian, mengidentifikasi karakteristik pembentuk strata, membagi populasi ke dalam strata, menentukan jumlah sampel tiap strata, mengambil sampel secara acak dari setiap strata, dari setiap eh, kelompok-kelompok tersebut diambil, bukan kelompok ya, istilahnya tingkatan ya, ya. Tuh. Ini contohnya. Kelas satu 2 3. Kita menggunakan stratified random sampling. Kelas satu ada 30, kelas 2 ada 50, kelas 3 ada 20. Berarti kalau kita ambil 20, berarti kan eh, bisa menggunakan kelipatan 5 gitu ya. Kalau kelipatan 5 berarti 20 ini kita ambil 4, 50 kita ambil 10, 30 kita ambil 6. Nah, seperti itu. Nah, pengambilannya ini secara apa? Secara acak. Ya, jadi 30 diacak dapat 6, 50 diacak dapat 10, 20 diacak dapat 4. Jadi total semua 20. Kelebihan dan kekurangan stratified random sampling, kelebihannya lebih representatif, cocok untuk populasi heterogen jika populasinya kita eh, heterogen ya. Jadi kita membuat homogen kok nggak pas karena usianya ada berbeda-beda. Kelas satu 2 3 kan usianya beda-beda ya. Nah itu kalau homogen kan nanti nggak bisa representatif. Nanti itu merupakan heterogen. Mengurangi bias sampling, kekurangannya lebih kompleks, membutuhkan data populasi yang lengkap, membutuhkan perencanaan matang. Jadi intinya apa sih? Intinya populasinya diketahui loh ya. Ingat populasinya diketahui. Ini sekarang kita menggunakan cluster random sampling. Ya, kalau cluster itu ya dikelompokkan ya, dikelompok-kelompokkan namanya cluster ya. Cluster random sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan cara membagi populasi ke dalam kelompok alami atau klasternya. Kemudian memilih beberapa klaster secara acak, dari seluruh anggota dalam klaster terpilih dijadikan sampel. Klaster biasanya terbentuk secara geografis atau administratif. Ya. Ada beberapa karakteristik klaster random sampling, yaitu unit sampling adalah kelompok, bukan individu. Ingat itu ya, kelompok, bukan individu. Digunakan jika populasi tersebar luas, jika memerlukan daftar individu secara lengkap. Itu. Contoh klaster random sampling. Penelitian dilakukan pada siswa SMK di Kabupaten Kediri. Setiap sekolah dianggap sebagai satu klaster. Dipilih 5 sekolah secara acak. Seluruh siswa dari 5 sekolah tersebut menjadi sampel. Gitu. Itu caranya ya. Kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan efisien untuk populasi besar dan luas. Karena kalau populasinya besar, kita menggunakan simple random sampling juga kurang pas ya. Langsung aja kita cluster-cluster setiap sekolahan, jadi nanti lebih representatif gitu kan. Kekurangan resiko bias lebih besar, ya. Kata heterogennya juga besar. Kurang representatif dibanding stratified sampling. Kalau stratified sampling kan tingkatannya ya. Nah, kalau ini kan sekolahan-sekolah setiap sekolahan kan heterogennya besar ya. Kalau dibandingkan sekolah A dengan sekolah B kan heterogennya lebih besar. Multi-stack random sampling kombinasi. Multi-stack random sampling adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan melalui beberapa tahap dengan
mengombinasikan dua atau lebih metode sampling acak. Metode ini sering digunakan dalam penelitian skala besar atau survei nasional ini ya. Jadi metodenya bermacam-macam dijadikan satu. Misalkan yang pertama di klaster, yang kedua di strata, ya. Yang ketiga individu simple random sampling gitu. Jadikan satu itu namanya multi-stack random sampling gitu ya. Kelebihannya sangat fleksibel, cocok untuk populasi sangat besar sekali, makanya bisanya dijadikan statistik nasional ya, karena sangat besar sekali. Sedangkan kekurangannya prosesnya kompleks, potensi akumulasi bias, analisis statistik lebih rumit, pinter. Perbandingan metode restrict random sampling, ya kalau berdasarkan metodenya ya, dasar pengelompokan, unit sampling, kesesuaian stratified, karakteristik tertentu, individu, populasi heterogen. Kalau klaster wilayah, kelompok alami, kelompok populasi luas. Multi-stack bertahap kombinasi ya kelompok dan individu populasi sangat besar. Kesimpulannya, ini penting kesimpulannya, metode random sampling khususnya unrestricted random sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang ideal dalam penelitian kuantitatif karena memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi. Simple random sampling cocok untuk populasi homogen, ingat, dan jumlahnya kecil. Sedangkan sistematic random sampling lebih efisien untuk populasi besar dan tersusun rapi. Pemilihan metode harus disesuaikan dengan karakteristik populasi dan tujuan penelitian. Dari sini, kalau ada pertanyaan silahkan. Sudah selesai atau masih kita lanjut? Oke, kita lanjut ya. Kalau rested random sampling merupakan metode pengambilan sampel yang efektif untuk populasi heterogen dan luas. Stratified random sampling menekan keterwakilan setiap strata. Cluster random sampling menekankan efisiensi wilayah. Sedangkan multi-stack random sampling mengkombinasi. Jadi seperti tadi yang saya katakan ya, ada cluster, terus ada stratified, ada simple random sampling untuk individu, gitu ya. Dari sini kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau nggak ada, saya rasa sudah cukup pada pembelajaran kali ini. Nanti kalau emang ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar, ya, atau langsung bertanya langsung. Kami siap membantu kita diskusi, gitu ya. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.